Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kompetensi dasar yang kedua, yaitu menerapkan persiapan pengelolaan kas kecil. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu di bab 2, yaitu tentang pengelolaan kas kecil. Manajemen pengelolaan kas kecil. Bentuk manajemen kas terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu likuiditas, dan yang kedua adalah penghasilan. Likuiditas berarti manajemen perusahaan harus dapat menjaga agar perusahaan selalu memiliki kemampuan membayar dan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sedangkan penghasilan artinya setiap pembiayaan perusahaan harus diarahkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Kas dalam perusahaan harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen kas yang baik. Manajemen kas ini dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan kas yang baik dan efektif. Adapun pengelolaan kas yang efektif yaitu dengan melakukan perencanaan pembentukan kas yang tepat dan efektif, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara resiko dan keuntungan. Perencanaan ini dapat dianalisis seperti untuk keperluan apa saja kas tersebut. Perhitungan biaya-biaya yang tidak terduga biasanya ditentukan berapa persen dari total kas, serta memperhitungkan total aset perusahaan itu sendiri. Pengelolaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya kelebihan maupun kekurangan kas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelebihan dan kekurangan kas ini berdampak negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dihindari dengan menggunakan manajemen kas yang efektif. Yang selanjutnya, pengelolaan kas kecil. Pengelolaan kas kecil berhubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan kas kecil. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil. Dalam pengelolaan kas kecil harus menyiapkan beberapa dokumen dan peralatan. Bukti transaksi dalam kas kecil juga harus dikelola dengan baik. Yang pertama, pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil. Dalam kegiatan pengelolaan dana kas kecil, terdapat pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana kas kecil, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi kas dalam kegiatan pengelolaan kas kecil ini berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kas kecil dan bertanggung jawab dalam mengisi cek, meminta otorisasi atas cek, dan melakukan penyerahan cek kepada pemegang dana kas kecil. Pada umumnya, fungsi kas ini dilakukan ketika pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua adalah fungsi akuntansi. Pengelolaan kegiatan akuntansi dalam perusahaan memiliki fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas hal-hal berikut. Yang pertama, fungsi pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut biaya dan persediaan kas kecil. Yang kedua, pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil. Yang ketiga, pencatatan pengisian kembali dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Yang keempat, pencatatan pengeluaran dana kas kecil dalam jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima, pembuatan bukti dana kas keluar yang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pemegang dana kas kecil.
Fungsi pemegang dana kas kecil bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat adalah fungsi yang membutuhkan pembayaran tunai. Fungsi yang membutuhkan pembayaran tunai merupakan pihak yang akan menerima pembayaran dari dana kas kecil. Fungsi ini akan mengumpulkan bukti transaksi seperti nota dan kwitansi untuk pengeluaran dana kas kecil. Yang kelima adalah fungsi pemeriksaan intern. Fungsi pemeriksaan intern merupakan fungsi pengelolaan dana kas kecil yang bertanggung jawab atas perhitungan dana kas kecil secara periodik dan pencocokan hasil perhitungannya dengan catatan kas. Selain itu, fungsi ini bertanggung jawab atas pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo dana kas kecil yang terdapat di tangan pemegang dana kas kecil. Adapun hasil pemeriksaan ini dibuatkan berita acara pemeriksaan kas kecil. Dan yang terakhir adalah prosedur pembentukan dan pertanggungjawaban dana kas kecil. Prosedur merupakan tata urutan proses atau mekanisme dari sesuatu. Prosedur pembentukan dana kas kecil ini melibatkan beberapa fungsi dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah bagian utang, yang kedua bagian kasir atau kasa, yang ketiga pemegang kas kecil, dan yang terakhir atau yang keempat adalah bagian akuntansi. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil. Kas kecil merupakan kas dalam perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya kecil. Dalam mengelola kas kecil, terdapat beberapa yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penggunaan sesuai dengan batas maksimal. Maksudnya, kas kecil harus melakukan perhitungan mengenai perkiraan jumlah kas kecil yang akan digunakan oleh perusahaan. Melakukan perhitungan ini bertujuan agar penggunaan kas kecil tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kas kecil tidak digunakan untuk pinjaman. Maksudnya, kas kecil dibentuk dengan tujuan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan perusahaan yang sifatnya kecil. Oleh karena itu, fungsi kecil harus digunakan sebagaimana mestinya dan tidak untuk keperluan pinjaman walaupun pihak yang meminjam yaitu pegawai perusahaan sendiri. Yang ketiga, bukti pengeluaran kas harus melalui persetujuan kasir kas kecil. Maksudnya, dalam mengelola kas kecil, bukti kas kecil harus disetujui oleh bagian pengelolaan kas kecil. Dalam hal ini, pengelolaan kas kecil harus membubuhkan tanda tangannya sebagai bentuk persetujuan dalam melakukan pengajuan pengeluaran yang dibutuhkan. Adapun tujuan dari adanya tahap atau proses pengesahan ini yaitu untuk menghindari adanya penyalahgunaan dana kas kecil. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kas kecil yang terakhir adalah bukti pembayaran kas kecil harus dikeluarkan. Apabila terjadi pengeluaran kas kecil, pihak yang menggunakan kas kecil harus melampirkan bukti pembayarannya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi adanya kecurangan atau untuk menghindari adanya penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil dan proses pencatatannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan dokumen pengelolaan kas kecil. Sumber utama dalam pengelolaan kas kecil yaitu adanya dokumen transaksi. Dengan adanya dokumen transaksi ini berarti telah terjadi aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Dokumen yang pertama adalah pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi yaitu dokumen-dokumen yang sah, baik yang telah digunakan sendiri maupun orang lain yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dalam suatu instansi atau unit usaha. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi kemudian direkam dalam dokumen asli. Bukti transaksi tersebut menjadi bukti autentik terjadinya transaksi. Bukti transaksi tersebut kemudian menjadi bukti yang autentik atau bukti yang valid telah terjadi transaksi. Adapun macam-macam bukti transaksi tersebut antara lain kwitansi, nota, cek, dan sebagainya. Yang kedua adalah
klasifikasi transaksi perusahaan. Pada umumnya, transaksi dalam perusahaan ada dua macam, yaitu yang pertama adalah transaksi intern, merupakan jenis transaksi yang prosesnya hanya melibatkan pihak-pihak yang terdapat di dalam perusahaan. Adapun contoh transaksi intern yaitu transaksi penggunaan perlengkapan, transaksi perubahan harta kekayaan perusahaan, penyusutan, dan sebagainya. Yang kedua adalah transaksi ekstern. Transaksi ekstern merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan seperti pihak bank, pemasok, pelanggan, dan sebagainya. Contoh transaksi ekstern yaitu pelunasan utang, pembelian peralatan kantor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi bukti transaksi. Bukti transaksi berfungsi sebagai bukti tertulis atas transaksi-transaksi yang sudah terjadi. Bukti transaksi ini bertujuan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, bukti transaksi yang baik harus ada pengesahan dari pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan. Kemudian, yang keempat adalah karakteristik bukti transaksi. Karakteristik bukti transaksi ada dua, yaitu yang pertama adalah memenuhi keabsahan formal. Maksudnya, transaksi dalam perusahaan pada umumnya dilakukan melalui prosedur yang resmi dalam perusahaan dengan adanya tanda tangan dari pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan atas transaksi tersebut. Yang kedua adalah memenuhi keabsahan material. Dalam perhitungan bukti transaksi ini, proses perhitungan nilai uang dalam transaksi harus dipastikan kebenarannya dan keabsahannya sehingga dapat menghasilkan jumlah uang yang sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah macam-macam transaksi. Ada dua macam dokumen transaksi, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal merupakan jenis transaksi yang hanya terjadi dalam perusahaan. Transaksi internal dalam perusahaan pada umumnya menekankan mengenai perubahan posisi keuangan yang terjadi di lingkungan intern atau lingkungan dalam perusahaan. Sebagai contoh, adanya memori pimpinan kepada bawahannya yang telah ditunjuk. Adanya perubahan nilai harta kekayaan karena adanya penyusutan dan pemakaian peralatan serta perlengkapan kantor. Yang kedua adalah transaksi eksternal. Transaksi eksternal merupakan jenis transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Adapun jenis transaksi ini contohnya yaitu transaksi pembelian, transaksi penjualan apabila bentuknya perusahaan dagang, pembayaran cicilan, utang, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah manfaat adanya bukti transaksi. Manfaat adanya bukti transaksi dalam perusahaan yang pertama adalah bukti transaksi merupakan dokumen yang isinya data informasi keuangan. Yang kedua, bukti transaksi merupakan alat bukti yang dijadikan dasar atau sumber pencatatan dalam perusahaan. Yang ketiga, bukti transaksi sebagai bahan informasi penting mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam timbulnya transaksi keuangan dalam perusahaan. Yang keempat, bukti transaksi dapat mengurangi adanya kesalahan-kesalahan dan penyelewengan. Yang kelima, bukti transaksi berfungsi untuk menghindari adanya penggandaan dalam pengumpulan data keuangan. Yang terakhir adalah jenis-jenis bukti transaksi. Setiap jenis transaksi yang akan mempengaruhi posisi saldo kas kecil harus dicatat ke dalam dokumen yang digunakan untuk mengelola administrasi kas kecil. Adapun bentuk identifikasi mutasi dana kas kecil harus didukung oleh bagian-bagian yang berhubungan dengan mutasi tersebut. Hal ini agar pertanggungjawaban pengguna dana kas kecil lebih jelas. Adapun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dana kas kecil yaitu sebagai berikut. 1. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari bagian akuntansi kepada bagian kas yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini dalam kaitannya dengan kas pengelolaan kas kecil
pada umumnya dibutuhkan ketika terjadinya transaksi pembentukan dana kas kecil pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Bentuk bukti kas kecil sangat bervariasi di berbagai perusahaan. Yang kedua adalah cek. Cek merupakan suatu dokumen yang digunakan untuk meminta bank melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada pihak atau badan yang namanya tercantum dalam cek atau pembawa cek. Dalam pengelolaan dana kas kecil, pada umumnya cek ini dibuat oleh kasir kas besar. Setelah bukti kas keluar, pembentukan dana kas kecil disetujui oleh manajer keuangan perusahaan yang kemudian diserahkan kepada kasir kas kecil untuk dilakukan pencairan dana kas kecil yang dibentuk ke bank. Yang ketiga adalah permintaan pengeluaran kas kecil. Permintaan pengeluaran kas kecil digunakan oleh pihak pengguna kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil pada saat akan melakukan pengeluaran kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini merupakan bukti pengeluaran kas. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pengeluaran dana kas kecil. Yang keempat adalah bukti pengeluaran kas kecil. Bukti pengeluaran kas kecil pada umumnya dibuat oleh pemakai dana kas kecil dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil dalam perusahaan. Yang kelima, permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali dana kas kecil merupakan permintaan pengisian untuk menambahkan saldo kas kecil agar saldonya sama seperti pada waktu pembentukan dana kas kecil. Dalam proses ini, pemegang dana kas kecil mengajukan dokumen kepada kasir. Setelah itu, prosesnya sama pada saat pembentukan dana kas kecil. Kemudian yang keenam adalah kwitansi. Kwitansi merupakan dokumen perdagangan berupa bukti penerimaan yang ditandatangani oleh pihak yang menerima uang atau pihak penjual, kemudian diserahkan kepada pihak yang membayarkan sejumlah uang tersebut. Dalam hal ini adalah pihak pembeli. Kwitansi yang diterima oleh pihak lain merupakan bukti pembayaran atau pengeluaran kas kepada pihak yang bersangkutan. Sedangkan kwitansi yang diserahkan kepada pihak lain merupakan bukti penerimaan uang dari pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketujuh adalah nota kontan. Nota kontan merupakan bukti pembelian dalam perdagangan yang dilakukan secara tunai atau kontan. Nota kontan terdiri atas dua lembar. Lembar yang pertama yaitu lembar asli dalam nota kontan yang diserahkan kepada pihak pembeli. Adapun lembar yang kedua disimpan oleh pihak penjual sebagai bukti adanya transaksi perdagangan yang dilakukan secara tunai. Adapun keterangan-keterangan yang terdapat dalam nota kontan adalah yang pertama yaitu identitas perusahaan yang membuat atau mengeluarkan nota kontan. Yang kedua adalah nomor nota sebagai penanda untuk proses pencatatan transaksi. Yang ketiga adalah kolom tanggal yang merupakan tanggal terjadinya transaksi. Yang keempat adalah jenis barang yang dibeli. Yang kelima, jumlah barang yang dibeli. Yang keenam, harga setiap unit barang. Yang ketujuh adalah jumlah harga yang harus dibayarkan. Yang terakhir adalah bukti pembelian kredit dan penjualan kredit. Jenis-jenis bukti transaksi yang terakhir adalah faktur. Faktur merupakan dokumen dalam perdagangan yang merupakan tanda bukti adanya pembelian yang dilakukan secara kredit. Itulah jenis-jenis bukti transaksi. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari peralatan untuk mempersiapkan dana kas kecil. Pengelolaan kas kecil membutuhkan berbagai macam peralatan yang sesuai dengan tugas masing-masing peralatan tersebut. Peralatan pendukung tersebut terdiri atas beberapa macam tergantung jenis dan fungsinya.
Untuk peralatan yang pertama adalah peralatan tulis, merupakan alat yang digunakan untuk kegiatan tulis-menulis di kantor. Alat tulis ini pada umumnya digunakan untuk menggunakan tangan dan di dalamnya terdapat zat pigmen untuk membuat warna pada permukaan yang ditulis. Yang kedua adalah ordner. Ordner dalam pengelolaan keuangan kantor berfungsi sebagai tempat untuk dokumen-dokumen, khususnya dokumen kas kecil. Di dalam ordner terdapat logam besi kecil yang fungsinya untuk mengait arsip yang telah dilubangi di bagian pinggirnya dengan menggunakan perforator. Ordner dalam pengelolaan kas kecil ini juga digunakan untuk merapikan dan melindungi dokumen penting dari pencatatan penyimpanan yang salah. Peralatan yang ketiga adalah buku kas kecil. Apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan kas kecil secara konvensional, maka perusahaan tersebut pada umumnya menggunakan buku kas. Buku kas merupakan jenis buku yang berguna untuk tempat mencatat transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Kas kecil ini memiliki karakteristik yang unik, yaitu jika dicatat secara konvensional membutuhkan buku kas yang banyak. Yang keempat adalah komputer. Komputer banyak digunakan di berbagai perusahaan untuk melakukan kegiatan administrasi dalam kantor. Komputer memiliki peranan penting dalam tata kegiatan administrasi kantor. Dalam pengelolaan kas kecil, komputer digunakan untuk media pencatatan dan penyimpanan. Yang selanjutnya adalah printer. Kegiatan pengelolaan kas kecil tentu saja membutuhkan laporan-laporan yang diminta oleh pimpinan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan printer untuk mencetaknya. Printer pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya picker yang berfungsi untuk mengambil kertas dan tray yang berfungsi untuk mengambil kertas dari baki. Yang selanjutnya adalah perforator. Perforator dalam kegiatan pengelolaan dana kas kecil digunakan untuk melubangi kertas atau kartu. Pada umumnya, perforator terbuat dari bahan logam seperti besi. Dalam peralatan kantor terdapat 3 jenis perforator, yaitu yang pertama, perforator dengan satu lubang yang berfungsi untuk membuat lubang kartu maupun kertas, papan nama, kartu perpustakaan, plastik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah perforator dengan 2 lubang yang berfungsi untuk melubangi kertas yang akan disimpan ke dalam ordner. Yang ketiga adalah perforator dengan 5 lubang yang fungsinya untuk melubangi kertas yang akan dimasukkan ke dalam ordner. Yang selanjutnya adalah stapler. Stapler merupakan peralatan yang digunakan untuk merapikan lembaran. Lembaran kertas menjadi satu bagian sehingga lebih rapi dan dapat dibaca. Stapler dalam peralatan kantor ini di dalamnya terdapat staples yang terlipat di bagian bawah kertas apabila panjang kedua ujung tersebut melebihi tebal kertasnya. Yang selanjutnya adalah guide atau guide tulisannya. Merupakan peralatan yang berguna untuk menulis kode-kode, tanda-tanda maupun indeks arsip. Kemudian peralatan yang terakhir adalah kalkulator. Kalkulator merupakan peralatan yang digunakan untuk menghitung dana kas kecil. Dalam mengelola kas kecil, kalkulator memegang peranan penting untuk menghitung penerimaan dan pengeluaran kas kecil yang setiap hari selalu berubah. Itulah terkait dengan peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari melakukan pengelolaan bukti kas kecil. Dalam melakukan pengelolaan kas kecil harus memiliki prosedur yang jelas. Pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan kas kecil harus mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan yang baik. Guna melakukan pengelolaan kas kecil harus dapat mengelola bukti transaksi kas kecil. Cara mengisi bukti transaksi dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengisi memo kas kecil. Penggunaan kas kecil pada umumnya menggunakan memo. Fungsi memo sebagai media pemberitahuan dalam melakukan penggunaan kas kecil. Adapun langkah-langkah untuk mengisi memo yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengisi nomor memo yang berada di sebelah kanan atas. Kedua, melakukan pengisian pada bagian tanggal. Yang ketiga, mengisi nama pada bagian-bagian memo.
Yang keempat, mengisi nama pihak-pihak yang dituju dalam memo. Yang kelima, mengisi subjek memo. Dan yang keenam, memberikan keterangan dalam isi memo. Yang kedua adalah faktur. Faktur pada umumnya merupakan bukti pembayaran yang dilakukan secara kredit. Faktur dapat digunakan untuk mengelola dana kas kecil. Adapun yang harus diisi dalam faktur adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengisian nama dan perusahaan. Yang kedua, mengisi nomor faktur. Yang ketiga, mengisi nama dan alamat pembeli. Yang keempat, mengisi bagian barang seperti pengisian nomor urut, nama jenis barang, banyak barang, harga satuan, jumlah harga, atau banyaknya barang dikalikan harga satuan. Kemudian yang terakhir adalah jumlah total. Yang kelima adalah mengisi tanggal pembayaran. Yang keenam adalah mengisi di bagian otorisasi penyerahan. Yang ketujuh atau yang terakhir dalam pengisian faktur yaitu mengisi di bagian otorisasi penerimaan. Yang selanjutnya adalah kwitansi. Kwitansi digunakan sebagai media bukti transaksi dalam perusahaan. Kwitansi pada umumnya menggunakan pembayaran secara tunai. Adapun hal-hal penting yang harus diketahui dalam mengisi kwitansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi nomor urut kwitansi. Kedua, menuliskan nama yang menyerahkan pembayaran. Ketiga, mengisi jumlah nominal pembayaran. Yang keempat, memberikan keterangan maksud pembayaran. Yang kelima, mengisi jumlah nominal pembayaran. Yang keenam, menuliskan tempat dan tanggal kwitansi dibuat. Yang ketujuh, menuliskan nama penerima pembayaran. Yang keempat adalah nota debit. Nota debit merupakan jenis nota yang digunakan untuk menuliskan transaksi dalam perusahaan. Dalam mengisi nota debit harus diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pihak yang membuat nota debit. Dalam hal ini pihak pembeli. Yang kedua, menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju. Dalam hal ini pihak penjual. Yang ketiga, mengisi nomor nota debit. Yang keempat, mengisi nomor item barang. Yang kelima, mengisi nama atau jenis barang. Yang keenam, mengisi jumlah barang. Yang ketujuh, menuliskan harga satuan. Yang kedelapan, menuliskan jumlah harga. Yang kesembilan, mengisi total jumlah. Yang kesepuluh, mengisi tempat dan tanggal. Kemudian, yang selanjutnya adalah nota kredit. Nota kredit dibuat oleh pihak penjual. Pihak penjual dalam nota kredit melakukan pengisian dengan cara berikut. Yang pertama, menuliskan nama pihak yang membuat nota kredit. Dalam hal ini pihak penjual. Yang kedua, menuliskan secara lengkap nama pihak yang dituju. Dalam hal ini pihak pembeli sebagai bentuk pengurangan piutang usaha. Yang ketiga, mengisi nomor nota kredit. Yang keempat, mengisi nomor item barang. Yang kelima, mengisi nama atau jenis barang. Yang keenam, mengisi jumlah barang. Yang ketujuh, menuliskan harga satuan. Yang kedelapan, menuliskan jumlah harga atau banyak barang dikali harga satuan. Yang kesembilan, mengisi total jumlah. Yang kesepuluh, mengisi tempat dan tanggal. Yang keenam adalah nota kontan. Nota kontan berfungsi untuk alat bukti transaksi pembelian maupun penjualan secara tunai. Adapun pengisian nota kontan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan nama pihak yang membuat nota kontan. Yang kedua, mengisi nomor nota kontan. Yang ketiga, mengisi tanggal transaksi. Dan yang keempat, mengisi di bagian tabel antara lain nomor urut, nama atau jenis barang, banyaknya barang, harga satuan, jumlah harga, atau banyaknya barang dikalikan harga satuan, dan jumlah total. Kemudian yang selanjutnya adalah nota permintaan barang. Nota permintaan barang merupakan rancangan formulir untuk permintaan dari gudang. Adapun yang harus diisi dalam nota permintaan barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengisi tanggal permintaan dari kepala bagian gudang. Yang kedua, mengisi nomor urut. Yang ketiga, menuliskan nama atau jenis barang. Yang keempat, menuliskan jenis atau merek barang yang diminta. Yang kelima, menuliskan jumlah barang yang diminta. Yang keenam, memberikan keterangan seperti keterangan barang yang diminta, seperti segera, barang habis, atau hal lainnya. Kemudian yang terakhir adalah surat pesanan.
Cara membuat surat pesanan adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengisian kepala surat seperti nama, alamat, nomor telepon, maupun fax. Yang kedua, menuliskan nomor surat. Yang ketiga, mengisi nama barang dan jumlah barang yang dipesan. Yang keempat, mengisi bagian cara pembayaran dengan cara mengisi pada kolom nama bank, nomor rekening, serta nama pihak yang mewakili pihak penjual. Yang kelima, melakukan pengisian salam penutup yang disertai dengan membubuhkan tanda tangan dan nama pihak pembeli. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat dalam belajar. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.